Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anakku bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warjukni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berkahilah aku rizki dan kepahaman, dan jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu membahas wujud benda, sifat-sifat benda, dan contohnya. Pelajarannya yang harus dicapai, pertama, setelah menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi benda-benda berdasarkan bahan pembentukannya secara tepat. Kedua, setelah menyimak video, peserta didik dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Ketiga, setelah menyimak video, peserta didik dapat mengetahui sifat benda gas, benda cair, dan benda padat dengan tepat. Sebelum belajar lebih jauh, Ibu mau bertanya, apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa diukur dengan cara ditimbang. Dua jenis benda. Yang pertama yaitu benda hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua benda mati. Contohnya jam, kursi, tangga, sepeda, boneka, minuman, kemudian balon. Itu adalah contoh dari benda mati. Tahukah kalian apa saja wujud benda itu? Yang pertama yaitu padat. Yang kedua ada wujud benda berupa cair. Dan yang ketiga yaitu gas. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat merupakan suatu benda yang berbentuk padat atau solid, mempunyai struktur yang kuat, erat, dan kaku. Bahan pembentuk benda padat yaitu kayu, logam, plastik, kaca, dan sebagainya. Sifat-sifat benda padat yaitu yang pertama, bentuk dan volumenya tidak dapat diubah meskipun mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, tidak mengalir. Yang ketiga, dapat digenggam. Selanjutnya adalah contoh bahan pembentuk benda padat. Yang pertama yaitu kayu. Biasanya kita dapat menemukan benda padat yang terbuat dari kayu, yaitu seperti lemari, kursi, meja, mainan yang dibuat dari kayu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dari bahan plastik. Nah, dari bahan plastik ini kita dapat melihat bahwa banyak sekali barang-barang rumah tangga yang terbuat dari bahan plastik. Contohnya piring, mangkok, gayung untuk mandi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kaca. Nah, dari kaca ini dapat dibentuk yaitu seperti piring, lemari kaca, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu logam. Pasti semua di sini anak-anak sudah tahu bahwa salah satu benda yang terbuat dari logam yaitu uang receh. Uang receh merupakan benda yang terbuat dari logam. Yang selanjutnya ada benda cair. Benda cair merupakan suatu benda yang berbentuk cair. Contohnya minyak, air, kecap, dan saus.
Benda cair juga memiliki sifat. Yang pertama, volumenya tetap dan berubah bentuk sesuai wadahnya. Yang kedua, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, dapat melarutkan zat tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak dapat digenggam. Nah, selanjutnya ada wujud benda gas. Sekarang Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu nggak wujud benda gas itu apa? Ya, wujud benda gas itu adalah benda yang wujudnya itu berbentuk gas dan menyerupai seperti udara. Lalu, sifat-sifat gas sendiri, sifat-sifat wujud gas sendiri itu yang pertama, bentuk atau volumenya itu sesuai dengan wadah atau tempat yang mereka tempati. Lalu yang kedua, mereka itu dapat ditemukan di berbagai tempat, contohnya seperti udara. Lalu yang ketiga, partikelnya itu dapat menyebar ke segala arah. Nah, lalu ada contoh-contoh benda gas. Yang pertama itu yang sering kita jumpai adalah udara. Ada udara, oksigen, angin, lalu ada uap, air, lalu ada asap. Nah, di sini ada wujud-wujud benda gas yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Yang tidak dapat dilihat itu contohnya seperti udara, angin, dan oksigen itu tidak bisa dilihat. Nah, yang bisa dilihat itu seperti asap dan uap air. Asap contohnya seperti yang bisa kita lihat sehari-hari itu asap kendaraan, asap dari cerobong pabrik, lalu asap kendaraan seperti yang tadi, motor, mobil, atau asap rokok, seperti itu. Kalau misalnya uap air, ketika misal kalian di rumah merebus air, itu kalian bisa lihat uap airnya seperti itu. Jadi kesimpulan dari benda gas adalah wujud yang berbentuk gas atau menyerupai seperti udara yang sifat-sifatnya itu bisa berubah-ubah. Lalu contohnya itu seperti udara, angin, asap, dan uap air seperti itu. Kesimpulannya, benda padat memiliki sifat bentuk dan ukurannya tetap walaupun tempatnya dipindah-pindahkan. Benda padat memiliki sifat lain. Benda padat mempunyai berat benda berbeda-beda bergantung pada jenis benda padat tersebut. Benda cair memiliki berat permukaan selalu datar mengalir ke tempat yang rendah dan menekan ke segala arah. Permukaan benda cair selalu mendatar pada tempat yang sempit. Permukaan benda cair akan cekung dan cembung. Air itu ada yang meresap ke dalam tanah atau mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah atau seperti kesolokan. Sedangkan benda gas memiliki bentuk sesuai dengan tempatnya, memiliki berat, dapat menekan dan memuai. Gas juga dapat dikenali berdasarkan sifat-sifatnya, seperti bentuk, berat, dan memberikan tekanan dan dapat mengalir.